Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Siti Fatimah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kebahasaan dari pengaruh bunyi, transkripsi, transliterasi, dan unsur suprasegmental dalam bahasa Indonesia yang akan dibantu oleh teman saya, yaitu Sylvia Melinda. Kita lanjut saja untuk materi yang pertama, ada pengaruh dan realisasi dari bunyi bahasa. Dari sini kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengaruh dan mempengaruhi dalam bunyi dan bahasa. Nah, untuk pengaruh dan mempengaruhi bunyi dalam bahasa ini menyangkut dua segi, yakni pengaruh bunyi bahasa dalam mempengaruhi bunyi bahasa, yang mana pengaruh bunyi bahasa muncul sebagai akibat proses asimilasi, sedangkan pengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi, yang disebut artikulasi atau penyerta artikulasi sekunder atau koartikulasi. Ini dijelaskan oleh Marsono. Nah, bunyi bahasa dapat direalisasikan dalam wujud tertentu. Realisasi bunyi vokal, diftong, konsonan dapat juga berkaitan dengan pengucapan yang disebut lafal, dapat berkaitan dengan penulisan yang disebut ejaan. Nah, realisasi bunyi yang berupa lafal ada yang bersifat umum dan juga yang bersifat tidak umum. Nah, karena dari sana saya akan mulai menjelaskan mengenai proses asimilasi yang tadi saya sudah sebutkan. Untuk proses asimilasi ini sendiri merupakan pengaruh atau mempengaruhi bunyi yang tanpa mengubah identitas fonem, yang mana menurutnya dibedakan asimilasi progresif daripada asimilasi regresif. Asimilasi progresif. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke depan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, perubahan bunyi T yang biasanya diucapkan apikodental seperti kata tetapi, yang jika dikatakan dalam kata stasiun diucapkan secara laminoalveolar. Sta, t. Perubahan letup apikodental menjadi letup laminoalveolar karena adanya pengaruh secara progresif dari bunyi geseran laminoalveolar. Kemudian ada asimilasi regresif. Nah, asimilasi regresif ini terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Misalnya perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia diucapkan secara apikoalveolar seperti pada kata aman, tetapi dalam kata pandan nasal sebelum diucapkan secara apikopalatal. Nah, perubahan nasal apikoalveolar N menjadi nasal apikopalatal ini terjadi karena pengaruh secara regresif dari bunyi letup palatal. Pandan, aman. Pandan, aman. Kemudian yang kedua adalah artikulasi penyerta. Bunyi yang secara primer sama bisa diucapkan berbeda karena adanya bunyi lain mengikutinya, yang mana artinya perbedaan ucapan suatu bunyi dengan ucapan yang berlainan disebabkan oleh artikulasi penyerta, koartikulasi sekunder bunyi, dan yang mengikutinya. Nah, diantaranya ada 5 artikulasi penyerta yang kita ketahui. Yang pertama adalah labialisasi, retrofleksi, palatalisasi, velarisasi, dan yang terakhir yang kelima adalah glotalisasi. Nah, tadi kita telah mengetahui pengaruh dan mempengaruhi dari bunyi. Yang selanjutnya adalah transkripsi bunyi bahasa.
Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Dalam hal ini berarti bahasa Indonesia. Yang kemudian adalah transliterasi. Transliterasi adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan. Misalnya transkripsi dari bahasa Jawa ke Sunda yang dialihkan ke huruf abjad Latin. Nah, transkripsi juga dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama ada transkripsi fonetis, yang mana penulisan pengubahan menurut bunyi. Transkripsi fonetis ini ditandai dengan 2 kurung siku apabila ditulis. Sebut rela. Yang kedua ada transkripsi fonemis, yakni penulisan pengubahan penurut fonem. Transkripsi fonemis ditandai dengan tanda garis miring dalam. Yang ketiga adalah transkripsi morfemis, yakni penulisan pengubahan menurut morfem. Transkripsi morfemis ditandai dengan kurung kurawa. Misalnya belajar, ajar, bahas. Yang keempat adalah transkripsi ortografis, yakni penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Transkripsi ortografis atau grafemis ditandai dengan 2 sudut masuk, MASUK. Ini biasa digunakan untuk mengeja ya. Nah, di sini juga ada lambang abjad fonetis yang diakui secara internasional. Lambang ortografis dari A, I, U, E paling, O, EPP, B, C, D, F, dan seterusnya. Ada sampai Z. Nah, untuk yang selanjutnya adalah materi mengenai unsur supramental dari bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh teman saya, Sylvia Melinda. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang unsur suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Itu ada A, tekanan atau stres, yaitu berkaitan dengan keras lemahnya bunyi. Tekanan dalam bahasa Indonesia berfungsi membedakan makna dalam tataran kalimat, yaitu sintaksis, tetapi tidak membedakan makna dalam tataran kata dan tidak berfungsi pada tingkat fonetik. Contohnya adalah saya membeli buku. Tekanan pada kalimat saya tersebut maksudnya yaitu adalah yang membeli buku adalah saya, bukan dia ataupun mereka ataupun kamu. Jadi dari maksud kalimat tersebut itu yang menjadi tekanan adalah saya, otomatis yang membeli buku itu saya, bukan mereka ataupun dia. Baik, yang B adalah nada. Nada atau pitch berkenan dengan tinggi rendahnya suara bunyi. Dalam bahasa Indonesia, nada tidak bekerja pada tingkat fonemis. Tinggi rendahnya suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Ketika penutur mengucapkan aku membaca buku dengan nada tinggi, sedang atau rendah, maknanya sama saja. Baik, yang C adalah jeda atau persendian. Jeda atau persendian berkenan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara 2 segmen ujaran. Contohnya adalah anak atau pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan, atau anak pejabat atau yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Baik, sekarang bagian D tentang durasi. Durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Durasi atau panjang pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata.
tetapi fungsional dalam tataran kalimat. Kesimpulannya adalah dalam pemakaian bunyi bahasa terjadi saling pengaruh antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lainnya yang berdampingan. Pengaruh mempengaruhi bunyi dapat berupa asimilasi jika terjadi antara artikulator dan koartikulasi. Proses asimilasi atau fonetis dapat bersifat progresif bila arahnya ke depan, bisa bersifat regresif bila arahnya ke belakang. Pengaruh bunyi karena koartikulasi atau artikulasi penyerta muncul jika suatu bunyi berdampingan dengan bunyi yang lain. Proses pengaruh bunyi karena artikulasi penyerta dapat berupa labialisasi, refleksi, palatisasi, velarisasi, dan globalisasi. Pengaruh bunyi karena distribusi pada kata, yakni di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata, dapat berupa aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Pengaruh bunyi pelepasan dapat berupa lepas tajam, lepas nasal, dan lepas sampingan. Bunyi bahasa dapat direalisasikan dalam wujud tertentu. Realisasi bunyi vokal, diftong, dan konsonan dapat berkaitan dengan pengucapan yang disebut lafal, dapat berkaitan dengan penulisan yang disebut ejaan. Realisasi bunyi yang berupa lafal ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat tidak umum. Perwujudan bunyi bahasa dapat dilakukan secara fonetis dan secara morfemis.